Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal asr di hari Senin 25 Jumadal Ula 1444 Hijriah, bertepatan dengan 19 Desember 2022, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dan Ilmil Fiqh dari pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah, kumpulan hadis-hadis yang sahih fi fadailis siyam, dari keutamaan berpuasa. Maka di pelajaran yang lalu telah kita masuki keutamaan di dunia bagi mereka orang-orang yang berpuasa, dan akhir permasalahan telah kita masuki al-fadilah al-khamisah, keutamaan yang kelima, istihqaq lisaimi ismu siddiqin wa syuhada, bahwa bagi orang-orang yang berpuasa berhak untuk menyandang gelar di sisi Allah as-siddiqin wa syuhada. Maka sekarang kita akan mengambil beberapa ikhwah secara random untuk menghafal hadis. Jika tidak hafal maka akan diberi kecupan dengan asok. Itu kinayah dari pukul. Daripada dipukul kan mendingan dikecup oleh tongkat. Maka dipersilahkan kepada Farhan, ta'al, qra'. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-khamsa lis-shaim, al-khamsa istihqaq lis-shaimi ismu siddiqin wa syuhada. Qala Ibnu Hibban al-Busti rahimahullah, akhbarana Ahmad ibnu al-Husain ibnu al-Hasan ibnu Abdul Jabbar as-Sufi, haddatsana Yahya bin Ma'in, haddatsana Hakam ibnu Nafi' an Syu'aib ibnu Hamzah an Abdullah ibnu Abi Hamzah an Abdullah ibnu Abdurrahman ibnu Abi Husain an Isa ibnu Talha qala sami'tu Amr ibnu Murrah al-Juhani qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita in syahidtu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah wa sallaitu salawati al-khamsa wa addaitu zakah wa sumtu ramadan wa kuntuhu farimman ana qala min as-siddiqin wa syuhada. Bismillah. Qala al-muallif hafidhahullah, ayahatu fammi shaimi min atyabir rih indallah, bahwa bau mulut yang keluar dari orang yang berpuasa bagi manusia bau raihah, namun min atyabir rih indallah, di sisi Allah sangat harum. Maka ini dari keutamaan di dunia. Maka orang-orang yang berpuasa mulutnya bau, dan ini tidak menyelisihi dari syariah. Memang bau. Mau bagaimana? Katakan bau. Karena dari segi kedokteran, dari segi kesehatan, bakteri-bakteri yang ada di mulut di saat seorang berpuasa dan dari lambung itu keluar hawa yang bau. Namun di sisi Allah lebih harum daripada misk. Maka ini keutamaan orang yang berpuasa di dunia. Karena permasalahan ini terdapat di dunia. Adapun di surga sudah tidak ada lagi puasa. Di alam barzakh tidak ada lagi puasa. Maka pendalilannya seperti hadis yang muttafaqun alaih,
Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala as-siyamu junnatun fala yarfuth wa la yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun marratain walladhi nafsi biyadihi la khulufu fammi shaimi atyabu indallah ta'ala min rihil miski yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli asyamu li wa ana ajzibih wal hasanatu bi asri amsalihha. Maka beristidlal penulis dengan hadis Abi Hurairah, dan hadis Abi Hurairah hadis yang terulang. Maka di sini jika dikatakan kepada kita, ini gimana ini penulis mengulang-ulang hadis Abi Hurairah sudah terulang, dijadikan pengulangan mungkin 3-4 di dalam kitab ini. Jawabnya, justru inilah kefakihan dari penulis, di mana penulis beristidlal dengan hadis ini di pelajaran yang lalu tentang permasalahan yang berhubungan dengan bab tertentu, dan sekarang masuk kepada penjelasan dari matan dari lafaz tertentu. Seperti contohnya di pelajaran yang lalu telah kita sebutkan bahwa keutamaan orang yang berpuasa adalah mempunyai pahala yang besar. Hadis ini terulang dan wajah pendalilannya lain. Disebutkan wa ana ajzibih, disebutkan yatruku ta'amahu wa syarabahu, di riwayat wa syahwatahu min ajli wa ana ajzibih asyamuli. Maka ini poin pendalilan tentang permasalahan keutamaan berpuasa mendapatkan pahala yang besar dari lafaz ini. Maka di sini pun terulang. Namun terulangnya untuk tujuan apa? Untuk tujuan lafaz yang diinginkan oleh penulis, lafaz yang lain. Apa lafaznya di sini? Walladhi nafsi biyadihi la khulufu fammi shaimi atyabu indallahi ta'ala min rihil miski. Ini lafaz. Maka hadis ini terulang, namun wajah pendalilannya tidak terulang. Menandakan bahwa penulis memahami selain riwayat hadis juga fikih hadis. Maka oleh sebab itu terulang hadis ini, dan ini adalah juga telah terulang di pembahasan yang lalu tentang permasalahan selain tadi pahala yang besar di sisi Allah, juga tentang kebahagiaan orang yang berpuasa. Namun di sini riwayatnya tidak tertulis. Dulu pernah kita lewati di pelajaran yang lalu bahwa orang yang berpuasa farhatun fid dunya qoblal akhirah, dengan lafaz hadis Abi Hurairah, inna lisaimi farhatan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih, juga hadis Abi Hurairah yang panjang ini. Dan ini adalah amalan dari para muhaddisin sebelum kita. Maka Al-Imam Al-Bukhari di saat memasukkan hadis ini di dalam sahihnya pun terulang, dikarenakan kefakihan beliau mengambil pendalilan dari lafaz di awal dan lafaz di akhir. Maka seperti itulah apa yang kita tulis di sini, seperti amalan para ulama terdahulu, dan juga menjadi pendalilan kefakihan dari penulis. Hadisnya satu, namun terulang-ulang karena babnya yang berbeda. Maka di sini terulang dikarenakan membicarakan tentang bau mulut yang keluar dari orang yang berpuasa. Keutamaannya adalah di sisi Allah bagaikan al-misk. Maka kita sebelum masuk kepada sanad, karena sudah kadung membahas tentang matan, maka mana wajah pendalilan, atau kita terjemahkan dengan singkat,
agar difahami bagi ikhwah yang berada di online juga. Qala asyamu junnatun, bahwa puasa itu tameng. Dan ini pun nanti akan dijadikan oleh penulis di bab yang akan datang. Karena lafaz ini, fala yarfuth wala yajhal, maka janganlah mencela dengan rafaz, mencela dengan ucapan-ucapan yang buruk, terutama masalah hubungan laki-laki dan perempuan. Dan ini waqi'. Manusia tidak tanggung-tanggung mencela karena saking marahnya hubungan suami istri dijadikan pencelaan. Dan ini seburuk-buruknya pencelaan. Maka seperti in English misalnya, "Pip you", kita edit "pip you" biar lebih sopan. Antum mungkin orang Indonesia sama aja mau disebut dohirnya "fuck you", maaf, atau "pip you" sama saja, tidak merasa. Namun orang barat di saat antum menyebut tadi tanpa diedit "pip you", wah kelahi mungkin. Karena maknanya mereka rasakan. Maka ini hubungannya apa? Mencela seseorang dengan "pip you". Kif, hubungan suami istri dimasukkan ke pencelaan. Itu dipakai. Alhamdulillah kita di Indonesia, wallahu alam, yang ana tahu jarang memasukkan perkara tersebut dalam penghinaan. Iya apa tidak? Kebanyakan kebun binatang dimasukkan baru. Adapun permasalahan hubungan intim untuk mencela, maka ini perkara yang jarang kecuali mereka orang-orang kafir dan juga di Arab dan yang lainnya. Maka di sini makna fala yarfuth ay yatakallam bi asu mimma yata'allaq bil jima' wala yajhal. Undur bitafsil, Nabi arada bitafsil. Fala yarfuth wala yajhal. Ma makna yajhal? Maknanya mencela dari segi akal. Qala Imam Ibnul Qayyim fi Madarijis Salikin, celaan Allah kebanyakan di dalam ayat Al-Qur'an kepada orang-orang kafir musyrik dengan akal mereka. Seperti Allah berfirman, lahum qulubun la yafqahuna biha. Dan di dalam ayat Al-Qur'an banyak, ulaika la yafqahun, la ya'lamun. Penafian kepada adamul ilm. Maka kembali kepada jahal itu penghinaan yang besar. Contohnya kita tanya di sini ikhwah. Misalnya ada seseorang mencela antum. Yang gemuk disebut dasar gemuk. Yang kurus disebut dasar tiang listrik. Merasa marah apa tidak? Marah apa tidak coba? Biasa saja. Namun maaf, dasar bodoh, marah apa tidak? Punya akal tetapi tidak dipakai. Atau akalnya dasar disimpan di dengkul. Akalnya tidak disimpan di kepala, kamu nyimpan akalnya di dengkul. Atau IQ-mu tidak seperti manusia yang lain, IQ-mu IQ jongkok. IQ yang jongkok. Orang IQ-nya berdiri, kamu jongkok. Semua lafaz-lafaz seperti itu, dasar otak udang, dasar bego, goblok, bla bla bla. Kembali kepada akal, lebih terasa apa tidak di hati? Bahwa itu penghinaan. Namun dasar ganteng, ini pencelaan bukan? Alhasil jika orang menyebut kita dasar ganteng, dasar pesek, memang kita pesek semua, bukan orang Arab. Biasa saja, tidak marah. Namun di saat dasar bego, otak udang, tolol, tidak dipakai otaknya, marah kita. Kenapa? Sama-sama kita punya otak. Si fulan punya otak, si fulan punya otak, saya punya otak. Tetapi menyebut otak saya tidak berfungsi, bodoh, tolol, ini aku nggak terima. Maka begitu pun di sini, Nabi mengkhususkan wala yajhal, jangan membodohkan orang, celaan yang berhubungan dengan akal. Wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu, jika ada seorang yang mencela kamu, wa qatalahu makna qatl ay mudharabah. Jangan dipikir qatl itu pembunuhan, tapi pemukulan, berkelahi. Maka jika